apa tayaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun larasiran kelawan muji manging pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan nubolo konco priyo wanita ojo mengaji syariat bloko Gus pinter dongeng nulis lan moco tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras dan golongan. Selamat berjumpa lagi dengan Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Gus AA punya 2 channel mas bro, ada Tanda Tanya Politik, ada channel Gus AA. Silakan subscribe 2 channel Gus AA, 1 Tanda Tanya Politik, 2 Gus AA. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi sekarang sudah jelas ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, bahwa kedatangan Habib Rizik ke Indonesia ini adalah hoax alias hoax ibu, alias berita bohong bapak, alias ngibul pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kedatangan Rizik Syihab ini sesuatu yang sangat mustahil. Kok bisa gitu ya Ustaz? Oh iya, kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia itu hanyalah mustahil, impossible, malah mungkin. Kenapa Ustaz, apa takut? Iya, tapi Rizik Syihab tidak takut kepada Jokowi, Rizik Syihab tidak takut kepada Muldoko, Rizik Syihab tidak takut kepada Mahfud MD, Rizik Syihab tidak takut pada Prabowo, Rizik Syihab tidak takut dengan TNI Polri, Rizik Syihab tidak takut dengan hukum Indonesia. Yang bikin Rizik Syihab takutnya menembus langit ke-7 adalah Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Habib Rizik takut yang satu, neng pirsa teh ibu yang denok. Si gubal gabel. Cikaracak ninggang batu, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Habib Rizik takut sama cewek yang satu, ibu-ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, cuma dia yang Habib Rizik takut, yaitu pirsa hot yang denok. Bibirnya sangat indah, hidungnya mancung, kulitnya kayak bidadari turun dari surga, berjilbab penuh karisma. Rizik Syihab kecantol bikin cat mesum teh. Apa ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air lupa atau masih ingat? Pasti ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air masih ingat. Henteu poho no forget. Ide si gubal gabel. Kolucu neng pirsa, cewek cantik pujaan Habib Rizik. Aduh, dasar siap, semuanya kebongkar sebelum G212. Ustaz,
Chat mesum Rizik Syihab dengan Pirsa Husein itu bohong. Channel. Getuk linri. Kue klepon. Tempe. Kalau hal itu bohong, sangat mustahil karena bisa menjatuhkan martabat kepolisian. Datanya lengkap, buktinya lengkap, videonya ada, semuanya terbukti. Pirsa Husein pun mengakui. Mau apa atau apa yang bisa membantah hal ini? Tidak ada yang bisa membantah. Semua datanya lengkap. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, wanita memang lemah. Tetapi selemah-lemah wanita, dia punya kekuatan yang lebih besar daripada bom atom. Bom atom bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Pirsa Husein bisa menghancurkan titel imam besar FPI. Ingat ya bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, Rizik Syihab itu bukan imam besar umat Islam. Dia itu adalah imam besar FPI, anteknya Cendana. Semua pergerakannya dibiayai oleh Cendana. Awas, bukan Cendono, apalagi Cen Inlo, tapi Cendana. Bukan pula Cendini, apalagi Cendina. Cendana. Ya bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Rizik Syihab ini adalah orang yang ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda. Dia menjual kebenaran demi sebuah kesesatan, demi duit. Ibu-ibu pada duit. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pada duit. Teteh akan hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pada duit. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Orang-orang yang lebih mementingkan duit daripada akhirat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Tak peduli dia keturunan Nabi, tetapi lebih mementingkan duit daripada akhirat, maka dia adalah orang yang kafir. Jadi sangat mustahil Rizik Syihab bisa pulang. Kenapa? Pirsa Husein minta dinikahi, bro. Sudah terlanjur basah. Ya sudah, mandi saja. Ya bu, sudah terlanjur basah, ibu. Sudah terlanjur basah, bapak. Sudah terlanjur basah. Hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sudah terlanjur basah. Si Gubal Gabel sudah terlanjur basah. Ya sudah, mandi saja. Nasi sudah jadi bubur. Kalau sudah jadi bubur, gak mungkin bisa jadi nasi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau nasi sudah jadi bubur, si Gubal Gabel, si bala kutak, si bala kitik, si bala kutuk, si bala ketek, si bala kotok. Ini ada sebuah azab yang pedih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini Al-Quran, bu. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sudah hafal apa belum? Jika belum, hafalkan, bro. Belajar itu alon-alon, asal kelakon. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Al-ayat sadaqallahu adzim. Di hati Rizik Syihab ini ada penyakit, bu. Allah tambahkan penyakit. Belum bertobat, tambahkan lagi penyakit. Belum bertobat, tambahkan lagi penyakit. Sehingga kebusukannya telah ungkap kepada rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih karena Rizik Syihab ini berdusta. Jadi ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air,
harus bangga kalau punya anak tidak suka bohong. Kita harus bangga punya anak tidak suka berdusta alias jujur, al-amin. Karena al-amin jujur, tidak suka berdusta, tidak suka berbohong. Itu adalah sunnah yang paling jempol, meneladani Rasulullah SAW. Sementara Rizik Syihab pandai berdusta, hatinya dusta, pemikirannya dusta, lisannya dusta, bahkan perbuatannya pun dusta, imannya dusta, Islamnya dusta, ikhlasnya pun dusta. Jadi yang ditakuti oleh Rizik Syihab ini siapa, Bu? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Pirsa Husein. Kalau dinikahi, maka berarti terbukti bukti-bukti yang ada di kepolisian akan menjadi ranjau-ranjau cinta. Ranjau-ranjau cinta, cinta ranjau-ranjau. Kalau enggak dinikahi, ya enggak pulang-pulang. Mudah kok kalau Rizik Syihab mau pulang. Gampang kok Rizik Syihab mau pulang. Tetapi Pirsa Husein ini adalah bom waktu yang bisa menghancurkan harga diri seorang Rizik Syihab. Inilah penilaian saya. Makanya saya tersenyum-tersenyum saja ketika misalkan ada orang yang bilang kalau Rizik Syihab akan pulang memimpin revolusi Indonesia. Revolusi apa repot nasi, revolusi apa repot nasi, revolusi 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 sampai mati, revolusi 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 sampai mati karena repot nasi. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, revolusi itu memang banyak negara Indonesia ini akan tumbang. Kekuasaan Joko Widodo akan tumbang pada tanggal 8 Oktober 2020 pas, Bro. Jakarta mencekam. Pendemo radikal yang demo banyak, penuh cacian, penuh makian, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Aparat dilempar sama ribuan batu. Bahkan ada yang lempar TV bekas. Kenapa enggak sekalian bus bahasa ini lempar? Bung Edan. Tapi alhamdulillah polisi kita keren, Bro. Innallaha ma'as-sabirin. Mengedepankan kesabaran dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di demo. Karena negara kita negara hukum, maka polisi taat hukum. Orang-orang yang melanggar hukum kini sudah diciduk. Bravo for it. Atau busway 20 dirusak. Mall dibakar, studio dibakar, restoran dibakar. Wedah. Di Jogja pun seperti itu terjadi perusakan. Di Bandung pun seperti itu. Di Surabaya itu seperti itu. Risma hari ini marah-marah kepada para pendemo. Gubernur DIY marah-marah kepada pendemo. Cuma dua gubernur yang nggak marah, Gubernur Ridwan Kamil sama Gubernur Anies Baswedan. Dan yang paling parah Gubernur Anies Baswedan malah bahagia, Mas Bro, kotanya dihancurkan karena dapat proyek 55 miliar. Wow, hello. Pak Anies sehat, Mas Bro, Pak Anies sehat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semua orang mengira Jokowi 3 hari lagi akan tumbang. Data yang saya peroleh ketika saya berdiskusi dengan para kadrun dan mereka mengatakan Jokowi akan tumbang dalam 3 hari. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang tumbang bukan Jokowi, adalah yang tumbang adalah kami yang menunggangi demo radikal tanggal 20 bulan Oktober 2020. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Semua jejak digital para orang-orang radikal, orang-orang kami, mahasiswa, pelajar terekam dengan jelas dan satu persatu diciduk karena melanggar keamanan, melanggar hukum di Indonesia. Saya sangat menyayangkan Anies Baswedan malah mendukung para pelajar yang ikut berdemo. Katanya nggak apa-apa kalau pelajar ikut demo bela negara. Emang negara sedang keadaan gawat sehingga harus dibela.
Ya kalau misalkan demonya santun, boleh. Tapi kalau kayak setan kayak kemarin, wedak. Saya kira apa kepolisian harus mulai ciduk. Cek lagi, kenapa itu CCTV sampai nggak nyala? Buka tuh percakapan, buka CCTV, buka percakapan di HP dan sebagainya dan sebagainya. Jika bersalah tindak tuh si Anies Baswedan. Saya yakin dia terlibat dalam kerusuhan brutal 20 bulan 10 2020. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, makar gagal. Sekarang berkembanglah isu yang terbaru bahwa Rizik Syihab ini akan datang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Sama Mbak Pera dikuliti, Mas Bro dikuliti, disate, direndang, ditumis. Jejak digital gak bisa hilang, dosa-dosa Rizik Syihab nggak bisa hilang. Mulutnya memang berantakan, acak-acakan, acur-ancuran, penuh kezoliman, penuh hasutan, penuh ujaran kebencian. Bagaimana mungkin Rizik Syihab mampu melakukan revolusi akhlak, padahal akhlak dia sendiri pun bejat, padahal akhlak dia sendiri pun rusak, padahal akhlak dia sendiri pun acak-acakan, berantakan, awut-awutan. Sangat mustahil ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, itu mustahil. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu akhlaknya ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimuliakan karena memang akhlaknya mulia, hatinya mulia ibu, pemikirannya mulia, lisannya mulia, bahkan perbuatannya pun sangat mulia. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini Al-Quran berjalan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei Muhammad, ista'inu bin sabari was salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam seluruh kehidupannya menjadikan sabar dan salat sebagai penolong, dan dia memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sangat sabar. Jadi kalau ada orang yang ngaku umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tukang demo, tukang ujaran kebencian, tukang hoax, tukang fitnah seperti Rizik Syihab ini, ya dia bukan umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW karena dia tidak meneladani karakter, sifat, hati, pemikiran, lisan dan perbuatan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Akhlaknya Al-Quran, Mas. Jadi sangat mustahil Rizik Syihab melakukan revolusi otak, revolusi akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan hadis. Karena semua karakter, hati, lisan, pemikiran dan perbuatan Rizik Syihab justru menginjak-injak Al-Quran dan hadis Muhammad Rasulullah SAW. Bikin malu umat Islam, bikin malu Muhammad Rasulullah SAW karena akhlak Rizik Syihab ini acak-acakan, berantakan, amburadul, awut-awutan. Lalu ada lagi laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Maka Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah, ibu bapak hadirin pemuda di sebangsa setanah air, menjahati musuhnya, tidak pernah. Ada orang yang meludahi tersenyum, besoknya diludahi lagi tersenyum, besoknya diludahi lagi tersenyum, besoknya nggak ada yang meludahinya ibu.
Malah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang pertama yang menjenguk yang meludahinya tersebut, karena dikabarkan ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, yang meludahinya ini sedang sakit keras. Akhlak ditampilkan, bukan marah-marah caci maki gubernur, presiden PKI, PDIP, PKI, campur racun, Soekarno ketuhanannya ada di pantat, logo BIPKI, Jenderal Otak Hansip, Istana Iblis, dan lain sebagainya. Mustahil Rizik Syihab mampu menjalankan revolusi otak, revolusi akhlak. Akhlaknya bijak. Atau mungkin dia ini niru, bro. Niru gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak yang sudah lama, sejak puluhan tahun yang lalu Gus AA sudah mencanangkannya. Ya wajar, bro. Orang tukang jiplak ya gitu, imannya jiplakan, Islamnya jiplakan, ikhlasnya pun jiplakan, hatinya jiplakan, pemikirannya jiplakan, lisannya jiplakan, perbuatannya pun jiplakan, mungkin nanti surganya pun jiplakan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya menganjurkan kepada Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab untuk segera bertobat, Bu. Bertobat, meminta maaf kepada umat Islam, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf kepada rakyat Indonesia, meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Karena jejak digital nggak bisa dibantah. Rizik Syihab ini akhlaknya memang bejat. Mudah-mudahan kita tunggu Rizik Syihab kembali ke jalan ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, orang-orang yang jiwanya tenang, orang-orang yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah dipastikan surganya pasti akan didiami oleh dia. Jangan masuk dalam jalan orang-orang yang Allah murkai dan Allah sesatkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jika Rizik Syihab tidak mampu bertobat dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, maka saya yakin jalan yang ditempuh Rizik Syihab dan kawan-kawan ini adalah jalan orang-orang yang Allah murkai dan Allah sesatkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Tuhanku, jika hidup ini lebih baik daripada mati, kuatkanlah iman, Islam dan ikhlasmu, agar tetap berjuang benar di jalan yang diridhoimu. Tapi jika mati ini lebih baik daripada hidup, cabutlah nyawa yang sedang bersemi. Maafkanlah dosaku selama ini, hapuskanlah kesalahan agar jadi hamba yang kau ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.